Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna selalu kita panjatkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Saudaraku sekalian se-Islam yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pertemuan pagi yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan buku Jalan Golongan Selamat atau Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan bab kedua, yaitu tentang ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang berada di jalan golongan selamat. Ciri-ciri orang yang membawa prinsip atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, dituangkan oleh pengarang buku ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, tentang ciri-ciri orang yang berada pada jalan golongan selamat, atau ini bisa menjadi pegangan bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang bisa berada pada jalan atau bisa mempraktekkan Islam sesuai dengan tuntunan dan tata cara yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipraktekkan oleh 3 kurun terbaik dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun murid-murid mereka para tabi'in, ataupun murid-murid mereka tabi'ut at-tabi'in. Dalam poin pertama dijelaskan di sini prinsip atau ciri manusia yang berada pada jalan golongan selamat adalah mereka orang-orang yang selalu setia mengikuti minhaj atau mengikuti manhaj, mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang setia mengikuti manhaj atau metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, serta manhaj atau metode para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudahnya, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang telah mempraktekkan Al-Qur'anul Karim dan mempelajari Al-Qur'anul Karim, kemudian mengajarkannya dan berdakwah kepada umat manusia. Dan kita tahu bahwasanya pegangan kita sebagai umat Islam adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau jelaskan tentang apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perintah-perintah peribadahan, aturan-aturan peribadahan. Rasulullah jelaskan kepada para sahabat, dalam kemudian penjelasannya ini dituangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Oleh karena itu, pengertian hadis adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fungsi hadis ini adalah sebagai penjelas bagi Al-Qur'anul Karim. Perintah-perintah yang bersifat global di dalam Al-Qur'an dijelaskan dan lebih diperinci di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Disebutkan dalam Al-Quran secara global. Dirikanlah sholat. Tapi kita tidak tahu sholat apa yang harus kita dirikan, dan mana sholat yang bersifat wajib yang harus kita dirikan, mana sholat yang bersifat sunnah. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, sholat yang wajib ada 5 waktu. Dijelaskan kapan masing-masing datangnya dari waktu sholat dan kapan berakhirnya, dan bagaimana tata cara sifat pelaksanaan sholat. Dijelaskan semua di dalam hadis Nabi SAW. Tentang zakat disebutkan dengan secara global. Tapi kapan seseorang mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dan berapa batasan harta yang harus dikeluarkan, kapan seseorang sudah mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ini dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada 2 perkara ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Perlu digarisbawahi di sini, yang sahih. Dan perlu lebih diperinci lagi, sahih dan diajarkan, ditularkan, dijelaskan menurut pemahaman para salafus as-salih. As-salaf artinya adalah yang telah lalu. Kalau kita melihat bapak kita, kakek kita, buyut kita, itu dinamakan salaf karena mereka datang sebelum kita. Adapun anak kita, cucu kita, cicit kita, ini dinamakan apa? Al-khalaf. Orang yang datang setelah kita. Dan Rasulullah SAW dan bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memuji generasi terbaik, yaitu para salafus saleh. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang keluar, yang ada pada sebuah masyarakat, yang Allah tampakkan sebagai contoh pembawa risalah Islam, yang secara khusus ayat ini adalah ditujukan kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan lebih diperjelas dengan hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun yang aku hidup di dalam kurun tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian kurun yang datang setelahnya yaitu para at-tabi'in. Kemudian kurun yang datang setelahnya tabi'in. Dan kalau kita lihat, ya kan, satu kurun itu ada berapa tahun? 100 tahun. Umat akhir zaman ini, seperti Rasulullah sabdakan juga di dalam hadisnya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yatajawaza dzalik. Dan sedikit yang lebih dari hitungan tersebut. Ini pukulan rata umur umat akhir zaman, antara 60 sampai 70. Dan kalau kita lihat umat-umat terdahulu, Nabi Nuh alaihi salam saja dakwahnya 950 tahun. Berapa umurnya? Dan berapa hitungannya dari mulai beliau kecil sampai tumbuh dewasa, sampai mendapatkan mandat untuk menjadi seorang rasul, seorang nabi. Dakwahnya aja 950 tahun. Dan umumnya para rasul sudah mulai diutus baru mulai diutus sekitar umur 40-an. Ini 950 tahun. Ini umat-umat terdahulu. Tapi umat akhir zaman ini antara 60 sampai 70. Pukul rata paling lamanya 100 tahun. Kita sudah berganti generasi. Saya punya paman, ya kan, yang kebetulan tinggal di sini. Kalau pulang ke Indonesia, kalau kata orang Jawa, plonga-plongo kayak ketek ditulup. Ya kan? Ketek apa?
monyet atau nyemot atau kerak bahasa Indonesianya ya kan, ditulup apa pakai apa ya kan, kayak yang panjang itu kalau kita waktu masih kecil mainan. Kenapa? Tengok-tengok kalau ada yang lempar, tak, siapa ini yang lempar nih, kurang ajar ya kan. Kenapa? Tengok-tengok. Mayoritas teman-teman sebayanya sudah nggak ada semua, karena beliau sekarang sudah masuk sekitar hitungan 85 tahun. Udah habis generasinya. Mereteli. Fulan sudah nggak ada. Ya kan? Khalid itu kalau dalam bahasa Arab paman dari keluarga ibu. Fulan, Syafiq udah meninggal. Fulan udah habis. Nggak ada semua, tinggal saya. Ya kan? Makanya seperti ada SMS itu di WhatsApp, ya kan, yang tulisannya apa? Ketika reuni umur 20 tahun ketemunya, kamu sekolah di mana? Di universitas apa? Iya kan? Begitu masuk umur 30 tahun, tanyanya anakmu wis piro? Anakmu sudah berapa? Sudah berapa? Ya kan? Masuk, ya kan? Umur 40 tahun, 50 tahun, ya kan? Ya kan udah punya cucu. Berapa cucunya? Ya kan 50 tahun, obatnya apa bawaannya? 60 tahun atau gitu, obatnya udah apa ini bawaannya? Ya kan, nyuntik insulinnya sudah berapa kali? Tahu insulin yang buat sakit gula. Ya kan? Umur 80 tahun, tanyanya apa? Yang tersisa siapa sih? Berapa tinggal berlalu? Ya kan, tinggal berapa sisa umur kita? Nah ini udah alih generasi. 100 tahun kita dapat sudah habis. Ini generasi sahabat dan Rasul. Kemudian datang 100 tahun kedua, generasi para tabi'in. 100 tahun ketiga, tabi'in. Nah ini 300 tahun, generasi terbaik. Makanya kalau kita mau melihat seperti acara-acara baru yang tidak pernah kita dapatkan di 300 tahun pertama, seperti muludan, kita tidak pernah dapatkan. Ya, kalau kita mau buka sejarah, mau dikorek, ya kan, sampai 5 kilo, 6 kilo, bahkan 100 kilo ke dalam bumi, nggak bakal dapat. 300 tahun zaman gurun terbaik, ada orang pernah melaksanakan maulud Nabi SAW. Kapan dimulai? 400 tahun ke belakang mulai timbul ajaran-ajaran yang tidak ada tuntunannya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai contoh aja. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, pegangan kita adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahih menurut pemahaman para salafus as-saleh. Kata Rasulullah SAW membisiki Fatimah, anaknya, ni'matus salaf hadhi, sebaik-baik generasi salaf adalah sekarang ini, karena mereka lah contoh dan patokan kita di dalam melaksanakan ketaatan beragama. Mereka contoh dan suri tauladan kita di dalam mempraktekkan Islam, mempraktekkan apa yang diperintahkan dan diinginkan oleh Rasulullah SAW. Mereka hidup di saat Rasulullah masih hidup. Mereka hidup di saat wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Mereka hidup di saat Rasulullah menjelaskan dan memahamkan kepada umatnya ketika itu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, dan disebutkan hadis ini dalam Sahih Al-Jami', kitab Sahih Al-Jami', dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian atau padamu dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat
penopang bagi kita untuk sampai dan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan apa? Wasunnati, dan sunnahku. Sunnah itu artinya apa sih secara bahasa? Hah? Ada yang tahu? Jalan atau at-tariqah, cara. Kitabullah, Al-Quranul Karim, yang telah Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasunnati. Maknanya bisa kita pahami juga, dan caraku di dalam mempraktekkan kitabullah. Caraku di dalam mempraktekkan wahyu Allah. Caraku di dalam mempraktekkan syariat Islam. Yang kemudian tertuang dalam pengertian hadis tadi, ucapan Nabi, perintah Nabi, apa ini? Perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah mengatakan, wa kana khuluquhu Al-Quran, dan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Walan yatafarraqa, dan tidak mungkin akan terpisah manusia-manusia yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, hatta yarida alal khawd, sampai mereka datang dan menghampiri apa? Haud, telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, di mana Rasulullah akan menanti umatnya di sana, menyambut umatnya yang taat kepada ajarannya di sana, di Al-Khawd, yang disebutkan airnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu, dan jangan takut nggak kebagian gelas untuk bisa meminum dari air telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yang apabila meminumnya tidak akan pernah haus setelahnya. Tapi ingat, kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, Allah tidak akan beri kesempatan untuk bisa meminum dari air telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diberitakan dalam hadis, ketika para malaikat memblokade sebagian dari umat Rasulullah SAW, mereka masih orang-orang Islam, dan kita tahu setiap orang Muslim pasti akan masuk surga. Walaupun ada yang masuk surganya lewat neraka dulu dicuci sampai habis, baru setelah itu masuk surga. Selama dia meninggal dan tidak membawa akidah syirik. Karena jelas innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan pernah mengampuni, menerima taubatnya orang yang melakukan perbuatan syirik. Maaf, mungkin diralat, bukan nggak menerima taubat. Kalau selama dia masih hidup dan dia masih bertobat sebelum matinya, masih ada kesempatan untuk diterima. Tapi kalau meninggal dan wafat dengan membawa akidah syirik ini, habis, kekal di dalam api neraka. Tapi ada sebagian umat Islam yang terjatuh kepada perbuatan bid'ah dan terharamkan untuk bisa minum dari telaga sungai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan umatku ketika itu memanggil, kenapa dihalangi? Wahai Muhammad, engkau tidak tahu Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah umat atau manusia yang suka melakukan perbuatan-perbuatan atau ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah dicontohkan olehmu. Maka ketika itu Rasulullah pun mengatakan, celakalah mereka dan celakalah mereka. Ini menunjukkan juga bahwasanya Rasulullah tidak tahu tentang perkara yang gaib, dan Rasulullah tahu tentang yang gaib setelah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini poin pertama. Poin kedua, dari prinsip jalan golongan selamat adalah mereka manusia-manusia yang selalu kembali, selalu merujuk kepada kalamullah Al-Quranul Karim dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada hadis-hadisnya, kepada sunnah-sunnahnya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Ada perselisihan dan pertentangan, dikembalikan kepada kitabullah Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasulnya. Sebagai realisasi dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian atau kamu berselisih tentang sesuatu, maka apa prinsip yang kita pegangi? Kita realisasikan seperti perintah Allah yang ada dalam surat An-Nisa 59 ini. Farudduh ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah, maksudnya adalah Al-Quranul Karim, war rasul, dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasul tidak ada, sudah meninggal. Kita kembali kepada apa? Kepada hadisnya, kepada sunnah-sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau engkau betul mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Karena yang demikian itu lebih utama, lebih mulia bagimu dan lebih baik akibatnya. Orang yang selalu menggantungkan dalam segala perkara yang mereka perselisihkan dan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ini akibatnya lebih baik, selamatnya lebih jelas. Karena inilah praktek yang dibenarkan. Kemudian dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu di sini siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Hakim apa artinya? Penengah, penentu, keputusan, pemutus sebuah hukum, sampai menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan-putusan yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh hakim tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Enak gak enak, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Nabi Muhammad SAW, kalau kata orang kita telan mentah-mentah. Kalau perintahnya harus makan sayur asam tanpa garam, kita makan sayur asam tanpa garam. Karena perintahnya seperti itu. Ada sebagian orang yang berpendapat cuma hanya sekedar pakai permisalan. Orang kebiasaan masyarakat kan seperti itu. Iya kan, kebaikan kan dari dulu juga kakek kita juga melaksanakan seperti itu. Rasanya kalau melakukan amalan ini tanpa ditambah dengan amalan itu, kayak makan sayur asam tanpa garam. Mas, kalaupun sayur asamnya nggak dikasih garam, perintahnya seperti itu, kita makan. Bukan karena agama bukan pas-pasan. Agama bukan cocok nggak cocok. Tapi agama adalah kita mempraktekkan qala Allah dan qala
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah memerintahkan dan bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dan memerintahkan kita untuk melakukan amalan tersebut. Kemudian yang ketiga, dari prinsip jalan golongan selamat, dan kita tutup insyaallah dengan prinsip ketiga ini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Golongan selamat, mereka adalah orang-orang yang tidak mendahulukan perkataan seseorang pun atas kalamullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang tidak pernah mendahulukan, tidak lancang mendahului qala Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, dan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai realisasian firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya kita tidak melakukan setiap amalan di dalam Islam, di dalam syariat yang mulia ini, kecuali dengan ilmu. Kita tahu dasar perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan amalan tersebut. Kita tahu bagaimana sifat amalan tersebut diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai realisasi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita melangkah melakukan amalan tersebut. Dan seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abdul Bar, disebutkan arahum sayahlikun, kata Ibnu Abbas, aku melihat dan aku mengira mereka manusia-manusia yang akan binasa, kata Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas saya mengatakan seperti itu? Apa kata Ibnu Abbas? Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan kepada mereka, mengatakan kepada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, mereka membantah dan mengucapkan dengan qala Abu Bakar wa qala Umar, dengan kata Abu Bakar dan kata Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu kemuliaan Abu Bakar, manusia terbaik setelah para rasul dan nabi, setelah Rasulullah. Kita tahu bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tapi tidak bisa kita tabrakan dan kita adukan perkataan Abu Bakar dan Umar dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Imam Malik mengatakan setiap orang perkataannya bisa diambil dan bisa dibuang. Bisa kita pakai dan bisa kita buang, kecuali orang yang ada di dalam kubur ini. Siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ar-Rasul maksum wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsunya dan wahyu. Rasulullah diambil perkataannya, ucapannya, ketetapannya, perilakunya di saat senang maupun susah, di saat tenang maupun marah. Karena dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Abbas tadi mengatakan mereka manusia yang akan binasa. Aku ucapkan kepada mereka sabda Nabi, tapi mereka bantah dengan ucapan orang biasa. Dan ini praktek yang sering kita dapatkan. Dikasih qala Allah dan qala Rasul, dihantam dengan perkataan, oh kiainya seperti itu.
Mas, siapa kiai dan apa yang ada di hadapan Anda dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kiai bisa salah. Jangankan kiai, Imam Syafi'i juga bisa salah. Jangankan Imam Syafi'i, sahabat pun bisa salah. Tapi yang ada di hadapan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian masa paceklik yang pernah menimpa kota Madinah di zaman siapa? Umar bin Khattab. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab memerintahkan sebagai kepala negara kepada rakyatnya penduduk Madinah untuk keluar dan melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihadirkan di samping Umar ketika itu siapa? Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa perkataan Umar? Inilah perkataan yang harus kita contoh, harus kita ikuti sebagai realisasi daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan realisasi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita baca bersama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mim ba'di. Ikutilah, pegangilah sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah para siapa? Khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Wa'addu wa tamassaku biha, pegangilah, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Apa kata Umar ketika itu? Dahulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabimu ya Allah, utusanmu masih hidup, kami bertawassul melalui beliau, karena masih hidup Rasulnya ketika itu, meminta didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi utusan dan Nabimu telah meninggal. Tapi di sampingku ada siapa? Al-Abbas, paman utusan, paman dari Nabimu ya Allah. Maka kami bertawassul melalui Al-Abbas. Abbasnya masih hidup, ya, dan ada di hadapan manusia, ada di hadapan Umar bin Khattab dan manusia yang melaksanakan sholat istisqa ketika itu, dan berdoa dan turun hujan. Kalau misalnya berdoa kepada orang yang sudah mati boleh, minta kepada orang yang sudah mati boleh, lebih mulia mana? Minta kepada Rasulullah atau kepada Al-Abbas? Jelas kepada Rasulullah SAW. Kalau berdoa kepada orang yang mati boleh. Tapi praktek Al-Khalifah Umar bin Khattab tidak bertawassul kepada Rasulullah yang sudah meninggal. Dan di hadapan Umar, apakah ada satu sahabat, dua sahabat, puluhan sahabat? Kalau Umar salah pasti ditegur. Ini secara akal bisa kita pikir. Ini secara nalar yang masuk. Ini hadis yang jelas-jelas sahih, mau dipukulkan, mau dihantamkan dengan hadis yang lemah, jelas tidak bisa. Mau dihantamkan dengan fatwa, hatta atau mau sampai kepada ulama langitan atau kiai langitan, tidak bisa diterima. Karena ini jelas. Dan inilah salah satu contoh praktek manusia terbaik yang bisa kita jadikan sebagai suri toladan di dalam mempraktekkan Islam. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita petunjuk, tuntunan untuk selalu bisa istiqomah di dalam menegakkan Islam dan mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan selalu diberi petunjuk oleh Allah pada jalan yang lurus dan metode manhaj ahli sunnah wal jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.